Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vira Afrien akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengukur dan mengendalikan aset yang digunakan. Anggota dari kelompok 7 yang pertama Restu Fadila Putri, yang kedua Velia Tri Oktaviani, dan saya sendiri Vira Afrien. Baiklah, pendahuluannya di sebagai badan usaha, yaitu laba diukur sebagai perbedaan antara pendapatan dengan biaya, sedangkan di badan usaha yang lain, yang pertama laba dibandingkan aset yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut, yang kedua disebut dengan pusat investasi, yang ketiga bentuk khusus dari pusat laba, yaitu bukan kategori yang paralel maupun terpisah. Selanjutnya, tujuan pengukuran aset yang dimanfaatkan. Yang pertama, memberikan info untuk pembuatan keputusan sehubungan dengan aset yang dimanfaatkan dan untuk memotivasi manajer untuk membuat keputusan yang baik. Yang kedua, untuk mengukur kinerja badan usaha sebagai sebuah entitas ekonomi. Selanjutnya, tujuan kinerja badan usaha. Yang pertama, menghasilkan laba yang memadai dari sumber daya yang mereka belanjakan. Yang kedua, menginvestasikan sumber daya tambahan ketika investasi menghasilkan return yang memadai. Yang ketiga, pengaitan laba dengan investasi. Maksudnya adalah untuk memotivasi manajer badan usaha untuk mencapai kedua tujuan di atas. Ini adalah contoh dari neracanya. Dan ini laporan laba rugi. Dan ini adalah rumus dari ROI dan EVA. Selanjutnya, mengukur aset yang dimanfaatkan. Pertanyaannya yang pertama, praktik apa yang akan mendorong manajer badan usaha untuk menggunakan aset secara paling efisien dan menghasilkan jumlah jenis aset yang tepat dan baru? Yang kedua, praktik mana yang paling baik mengukur kinerja badan usaha sebagai sebuah entitas ekonomi? Selanjutnya, mengukur kas dikendalikan secara terpusat. Yang pertama, saldo kas badan usaha hanya ambangan dari penerimaan dengan pengeluaran harian. Yang kedua, sebagian perusahaan berusaha untuk menaikkan jumlah saldo kas di badan usaha. Yang ketiga, sebagian mengecualikan kas dari basis investasi karena yang pertama, jumlah kas hampir sama dengan jumlah hutang lancar. Yang kedua, jumlah hutang lancar dan persediaan sudah menggambarkan nilai modal kerja. Mengukur piutang dagang, manajer badan usaha bisa mempengaruhi nilainya. Yang pertama, secara langsung, kemampuan menghasilkan penjualan. Yang kedua, secara tidak langsung, yaitu syarat kredit, persetujuan atas dan besarnya kredit individual, dan kegigihan penagihan tunggakan yang jatuh tempo. Yang ketiga, yaitu berbasis investasi, yaitu saldo akhir atau saldo rata-rata intra-periode. Selanjutnya, basis nilai, harga jual atau cost barang terjual. Argumennya, cost barang yang terjual menggambarkan investasi real, harga jualnya menggambarkan investasi dan uang yang terkumpul dari penjualan yang bisa diinvestasikan kembali. Praktiknya, nilai buku. Jika kredit dan pengumpulan piutang tidak dikendalikan, maka nilai piutang ditentukan dari formula konsisten dengan periode pengumpulan yang normal. Selanjutnya, mengukur persediaan barang dagang. Pencatatannya yaitu dengan nilai akhir periode atau rata-rata intra-periode. LIFO versus FIFO versus cost standar atau rata-rata. WIP didanai dari pembayaran di muka, yaitu dikurangi dari nilai sediaan kotor atau diakui sebagai hutang. Sedangkan alasan pengurangan hutang dagang yaitu menggambarkan pendanaan yang tidak memiliki cost. Selanjutnya, mengukur modal kerja secara umum. Yang pertama, mengikutkan semua aset lancar ke dalam basis investasi tanpa meniadakan kewajiban lancar. Yang kedua, semua hutang lancar dikurangkan dari aset lancar. Selanjutnya, mengukur PPE akuisisi aset baru. Seperti yang badan usaha yang memiliki aset yang berusia tua yang telah disusutkan sepenuhnya akan cenderung melaporkan nilai EVA yang lebih tinggi dibandingkan dengan unit yang memiliki aset yang lebih baru. Jika aset yang bisa disusutkan dimasukkan ke dalam basis investasi sebesar nilai buku, maka profitabilitas salah saji. Yang kedua, manajer tidak termotivasi untuk melakukan akuisisi. Selanjutnya, mengukur PPE nilai buku kotor. Penggunaan nilai buku kotor sebagai basis investasi bisa meniadakan fluktuasi EVA dan ROI. Selanjutnya, mengukur PPE depresiasi anuitas. Jika perusahaan membeli aset baru, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, aset belum bisa langsung memberikan hasil pada tahun-tahun awal. Yang kedua, jika menggunakan penyusutan dipercepat. Yang ketiga, jika menggunakan penyusutan anuitas, maka pemulihan investasi yang implisit di dalam kalkulasi PV.
Selanjutnya, metode evaluasi lain untuk penentuan basis investasi. Yang pertama, bisa menggunakan nilai buku bersih namun membatasi nilai yang bisa dihapuskan, misalnya kecil dari 50% kos awal. Yang kedua, bisa menggunakan estimasi nilai sekarang aset. Yang kedua, masalah penggunaan nilai non-akuntansi. Yang pertama, subjektif. Yang kedua, persepsi, yaitu permainan angka. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan nilai pasar dengan menentukan nilai ekonomi. Selanjutnya, mengukur aset sewa guna. Jika perusahaan menjual asetnya lalu menyewanya lagi, maka yang pertama, biaya penyusutan diganti dengan biaya sewa. Yang kedua, nilai aset menurun sehingga basis investasi lebih kecil sedangkan ROI-nya lebih tinggi. Yang ketiga, capital churn-nya menjadi lebih rendah sehingga EVA-nya menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, mengukur aset menganggur. Penyerahan aset dari satu badan usaha ke badan usaha yang lain. Yang pertama, jika tidak bermanfaat di badan usaha yang pertama tapi bermanfaat bagi badan usaha yang kedua, maka lebih disarankan. Yang kedua, jika ternyata sama-sama tidak bermanfaat, maka perilaku ini tidak membawa kebaikan bagi perusahaan. Selanjutnya, mengukur aset tidak berwujud. Sebagian perusahaan R&D insentif dan marketing insentif. Bagaimana kalau pengeluaran tersebut dikapitalisasi? Yang pertama, merubah pandangan tentang pengeluaran. Yang kedua, mengurangi laba ataukah mengurangi aset yang dimanfaatkan. Selanjutnya, mengukur hutang tidak lancar. Modal badan usaha biasanya berasal dari kolam dana milik korporat yang diperoleh dari pemberi pinjaman, investor saham, atau laba ditahan. Bagi badan usaha, nilai modal adalah relevan tapi tidak sumbernya. Sumber dana bisa unik bagi sebuah badan usaha. Perusahaan properti memperoleh dana dari pinjamannya. Selanjutnya, mengukur capital change. Harus lebih tinggi daripada biaya bunga hutang karena juga tercampur dengan biaya modal saham. Biasanya lebih rendah daripada biaya modal estimasian perusahaan. Sebagian perusahaan menggunakan tarif yang lebih rendah untuk modal kerja daripada aset tetap. Selanjutnya yaitu EVA versus ROI. Keunggulan ROI yang pertama, mengukur komprehensif yang menunjukkan semua butir yang mempengaruhi laba atau rugi. Yang kedua, mudah untuk dihitung, dipahami, dan bermakna. Yang ketiga, penyebutnya umum dan bisa diterapkan ke setiap unit yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas. Yang keempat, hampir semua pesaing juga akan menghitungnya. Yang kedua, nilai rupiah EVA tidak bisa menjadi basis. Selanjutnya, alasan penggunaan EVA dan bukannya ROI. EVA yaitu semua badan usaha memiliki tujuan laba yang sama untuk investasi yang setanding. Sedangkan jika ROI saat ini 30%, maka ROI bisa ditingkatkan dengan membuang semua aset dengan ROI. Selanjutnya, EVA bisa mengenakan tingkat bunga yang berbeda untuk aset yang berbeda dan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan nilai pasar daripada ROI dengan nilai pasarnya. Selanjutnya, tindakan yang bisa menaikkan EVA. Yang pertama, meningkatkan ROI. Yang kedua, investasi aset, produk, dan bisnis yang memiliki ROI kecil dari COC. Yang ketiga, investasi agresif terhadap aset, produk, atau bisnis yang memiliki ROI besar dari COC. Yang keempat, meningkatkan penjualan, margin laba, atau efisiensi modal, atau menurunkan persentase COC. Selanjutnya, perhitungan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.